Inilah Morowali, sebuah wilayah di Sulawesi Tengah, tempat ambisi pembangunan bertemu dengan realitas lingkungan yang rapuh. Penelitian juga menunjukkan tingkat pencemaran air meningkat hingga 60%. Apakah kita akan terus mengorbankan lingkungan demi ekonomi atau mencari jalan tengah yang lebih bijak? Halo, perkenalkan nama saya Haura Aziza Salim dengan NIM 174221048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia yang dapat dianalisis melalui teori politik lingkungan yang berjudul Morowali di Persimpangan, Tambang Nikel, Ekonomi dan Krisis Lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Politik kelas B 2024. Bayangkan sebuah wilayah menjadi pusat perhatian dunia karena kekayaan mineralnya yang luar biasa. Tapi di balik semua itu, ada cerita lain yang tak kalah penting. Cerita tentang lingkungan yang terus berjuang untuk bertahan. Inilah Morowali, sebuah wilayah di Sulawesi Tengah, tempat ambisi pembangunan bertemu dengan realitas lingkungan yang rapuh. Wilayah ini bukan hanya soal angka-angka ekonomi, tapi juga merupakan cerminan kompleksitas hubungan manusia dengan alam. Morowali adalah salah satu daerah dengan potensi nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2022, wilayah ini memiliki cadangan nikel mencapai 44,7 juta ton. Hal ini yang menjadikan Morowali menjadi pusat aktivitas pertambangan di Indonesia. Kontribusi sektor tambang terhadap ekonomi lokal pun luar biasa. Pada tahun 2022, tambang menyumbang 35% dari produk domestik regional bruto atau PDRB dengan nilai ekspor mencapai 2,3 triliun rupiah. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini bagi ekonomi Morowali, bahkan nasional. Namun, apa yang terlihat megah di atas kertas seringkali menyembunyikan kenyataan yang pahit. Sejak 2015, sekitar 12.000 hektar hutan di Morowali telah dikorbankan untuk ekspansi tambang. Kerusakan ini tidak hanya merusak keindahan alam, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Sungai-sungai utama seperti Larompong, Morowali, dan Tokala kini tercemar berat. Penelitian juga menunjukkan tingkat pencemaran air meningkat hingga 60%, sementara kadar logam berat di tanah sudah jauh melampaui ambang batas aman. Bukan hanya itu saja, biodiversitas pun terkena dampaknya. Hutan Morowali yang dulunya menjadi habitat spesies endemik seperti anoa dan burung maleo kini terancam punah. Semua ini menunjukkan bahwa dampak ekologis dari pertambangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika kita berbicara tentang Morowali, kita harus melihat lebih dekat siapa saja yang berperan di balik semua ini. Pertama, pemerintah daerah, di mana fokus utamanya pada peningkatan pendapatan melalui royalti tambang. Mereka seringkali terjebak antara mendukung pelestarian lingkungan atau menarik investasi besar. Lalu, ada perusahaan tambang seperti PT IMIP yang memegang kendali besar atas sumber daya ini. Mereka tentu mengejar keuntungan maksimal, namun sayangnya minim transparansi dalam mengungkap dampak ekologis yang sebenarnya. Di sisi lain, masyarakat lokal berada di tengah dilema. Mereka tergoda oleh peluang pekerjaan, namun juga di satu sisi kehilangan mata pencaharian tradisional mereka. Dan yang terakhir, aktivis lingkungan menjadi pihak yang terus-menerus menyuarakan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Namun, suara mereka sering kali kalah dengan kepentingan ekonomi. Melalui teori politik lingkungan, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan dan sumber daya dikelola dengan tidak seimbang. Ekologi politik mengungkapkan bahwa perusahaan tambang dan pemerintah seringkali memegang kendali, sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak negatif. Ini adalah bentuk nyata dari ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan lingkungan. Tapi semua ini bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Pertama, pemerintah dapat memberlakukan regulasi lingkungan yang lebih ketat untuk memastikan operasi tambang berjalan dengan tanggung jawab. Selanjutnya, rehabilitasi lahan pasca tambang harus menjadi prioritas untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Selain itu, masyarakat lokal juga perlu diberdayakan melalui program-program ekonomi yang berkelanjutan, seperti ekowisata atau pertanian organik. Dan yang paling penting, transparansi data harus ditingkatkan agar semua pihak memahami dampak dari setiap kebijakan yang diambil.
Morowali bukan hanya cerita tentang tambang nikel. Ini adalah cerminan dari pilihan-pilihan kita sebagai manusia. Apakah kita akan terus mengorbankan lingkungan demi ekonomi atau mencari jalan tengah yang lebih bijak? Masa depan Morowali, bahkan dunia, bukanlah tentang memilih antara pembangunan atau lingkungan. Ini tentang bagaimana kita bisa merancang pembangunan yang berkelanjutan. Karena setiap ton nikel yang kita ekspor, setiap hektar hutan yang hilang adalah bagian dari cerita besar tentang hubungan kita dengan bumi ini. Sebagai generasi muda, saya percaya kita punya tanggung jawab yang besar untuk tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi juga menjaga bumi ini untuk generasi selanjutnya. Pilihannya ada di tangan kita semua. Akankah kita membuat perubahan yang berarti?